ini, silakan kepada ketua kelas untuk mempersiapkan berdoa dan membaca Al-Quran. Kepada ketua kelas, dipersilahkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen anak sekalian. Selim Mutiazet, Hadir, Bu. Sylvia Rahmi, Hadir, Bu. Teddy Saputra, Alfa, Bu. baik, berarti satu orang yang alfa, dua orang hadir. Nah, baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Nah, siapa yang tahu apa pembelajaran kita pada hari ini? Sistem peredaran darah, Bu. Betul sekali. Nah, kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Pada minggu lalu kan kita telah mempelajari tentang darah. Siapa yang masih ingat apa itu darah? Darah merupakan saya, Bu. Ya, Sherly? Darah merupakan alat transportasi tubuh sebenarnya, Bu. Betul sekali. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Nah, tidak. Jadi darah itu merupakan cairan yang berwarna merah yang terdapat di dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat transportasi. Nah, darah itu terbagi kepada kedua komponen. Yang pertama itu ada elemen sel dan plasma darah. Nah, plasma darah ini merupakan zat-zat yang terlarut dalam darah, sedangkan elemen sel ini terbagi kepada 3. Siapa yang tahu apa itu? Bu, trombosit, leukosit, dan hemoglobin, Bu. Nah, betul sekali. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama yaitu anak-anak sekalian mengetahui tentang organ-organ apa saja yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Yang kedua tentang mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Yang ketiga tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Dan yang terakhir pengaruh aktivitas kita terhadap frekuensi denyut nadi. Nah, kita masuk kepada yang pertama tentang organ-organ pada sistem peredaran darah. Yang pertama, organ pada sistem peredaran darah. Nah, organ pada sistem peredaran darah kita itu ada 3. Siapa yang tahu? Ya, Bu. Apa itu, Sally? Jantung, Bu. Ya, apa lagi? Rahmi? Pembuluh darah, Bu. Betul. Satu lagi? Paru-paru. Nah, berikan hapus kepada teman-teman kita. Nah, organ sistem pada peredaran darah itu ada 3. Yang pertama ada jantung. Nah, jantung ini merupakan organ vital pada tubuh manusia. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, secara sederhana jantung itu digambarkan. Jantung itu terdiri dari 4 bagian atau 4 lubang. Di sini ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, jadi darah itu masuk dari serambi kanan, lalu mengalir menuju bilik kiri melalui katup. Nah, di sini ada katup tricuspidalis, berfungsi supaya darah dari serambi kanan ini tidak balik kembali ke serambi kanan.
Nah, dari bilik kanan ini darah itu menuju ke paru-paru untuk terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di paru-paru. Nah, dari paru-paru ini darah mengalir menuju serambi kiri melalui serambi kiri ini darah itu turun menuju bilik kiri melalui katup bikuspidalis. Nah, dari bilik kiri ini darah dialirkan ke seluruh tubuh manusia melalui pembuluh aorta. Nah, organ yang kedua tadi apa? Ada pembuluh darah. Pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini terbagi ke tiga. Siapa yang tahu? Fahmi? Tahu? Arteri, vena, kapiler. Betul sekali. Nah, pembuluh darah kita ada tiga macam. Yang pertama ada arteri. Nah, arteri ini fungsinya itu untuk mengalirkan darah menuju keluar jantung. Jadi pada arteri ini terkandung banyak oksigen karena dia mengalirkan darah menuju seluruh tubuh atau di luar jantung, kecuali pada arteri pulmonalis. Nah, yang kedua ada pembuluh vena. Nah, pada pembuluh vena ini darah itu kaya akan karbon dioksida karena dia berfungsi mengalirkan darah menuju ke jantung. Yang ketiga ada pembuluh kapiler. Nah, di ujung arteri dan vena ini terdapat pembuluh-pembuluh kecil yang disebut dengan pembuluh kapiler. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu ada organnya itu ada paru-paru. Nah, paru-paru ini berfungsi dalam organ sistem peredaran darah ini sebagai tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida yang Ibu jelaskan pada di sini tadi. Kita masuk yang kedua tentang mekanisme peredaran darah manusia. Nah, Ibu punya gambar sederhana dari sistem peredaran darah pada manusia. Nah, siapa yang tahu sistem peredaran darah pada manusia itu apa saja? Sistem peredaran darah pada manusia itu terbagi kepada dua kan? Siapa yang tahu, Rami? Sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran kecil, Bu. Betul sekali. Nah, pada manusia itu sistem peredaran darah itu terbagi kepada dua. Ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Nah, bisa kita lihat pada gambar sederhana ini, apakah anak Ibu kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, dari sini dapat kita lihat pertama yaitu peredaran darah kecil. Nah, ini gambar dari jantung tadi. Di sini ada serambi kanan, ini ada bilik kanan, ini serambi kiri, dan ini ada serambi kanan, bilik kiri. Nah, pada peredaran darah kecil itu bermula dari bilik kanan menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke serambi kiri atau kembali lagi ke jantung. Sedangkan peredaran darah besar itu bermula dari bilik kiri ke sel-sel tubuh atau ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke serambi kanan. Jadi sederhananya kalau peredaran darah kecil itu dari jantung bilik kanan menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar itu dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung serambi kanan. Nah, siapa yang bisa mengulangi perbedaan peredaran darah kecil dan peredaran darah besar? Rahmi, Bu. Rahmi, silahkan.
kalau sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan, kemudian masuk ke paru-paru, dan masuk lagi ke jantung di bilik kiri. Sedangkan sistem peredaran darah besar itu dari sistem jantung, yaitu khususnya di bagian bilik kiri, kemudian ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung bilik kanan. Betul sekali. Kita berikan aplaus kepada Rahmi. Nah, jadi Ibu nggak paham ya tentang mekanisme peredaran darah pada manusia. Jadi nanti kalau Ibu tanya lagi kalian tidak ragu ya. Ya, Bu. Nah, kita masuk kepada materi yang ketiga, yaitu tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Nah, siapa yang tahu apa saja gangguan pada sistem peredaran darah kita? Leukemia, Bu. Betul. Apa lagi? Gagal jantung, Bu. Ya. Apa lagi? Nggak tahu, Bu. Leukemia, gagal jantung. Nah, sistem peredaran darah pada manusia itu dapat mengalami gangguan. Yang pertama yang paling mematikan di Indonesia ini terutama ada disebut dengan penyakit jantung koroner. Nah, penyakit jantung koroner ini dapat terjadi apabila arteri koroneria itu tidak cukup menyuplai menyuplai darah ke otot-otot jantung. Yang kedua ada penyakit yang paling banyak terjadi di Indonesia, yaitu stroke, yang merupakan salah satu penyebab kematian penduduk Indonesia. Stroke ini terjadi karena terjadinya kematian pada jaringan di otak disebabkan oleh kurangnya asupan oksigen ke otak. Yang ketiga ada hipertensi dan hipotensi. Hipertensi dan hipotensi. Nah, hipertensi ini tekanan darah tinggi dan hipotensi adalah tekanan darah rendah. Selanjutnya ada penyakit varises. Nah, siapa yang tahu apa itu penyakit varises? Pembengkakan pembuluh darah, Bu. Pembengkakan pembuluh darah pada Kaki. Nah, luruskan ya. Varises ini merupakan pembengkakan atau pelebaran pada pembuluh vena atau pembuluh balik dan terpuntir. Itu yang biasa kita lihat pada biasanya orang-orang yang sudah agak berumur. Muncul itu Ya. Selanjutnya ada anemia. Apa itu anemia? Kekurangan zat besi, Bu. Betul sekali, kekurangan zat darah merah. Nah, itu beberapa penyakit yang terjadi pada Ini apa zat besi? Apa? Dan lain-lain. Nah, tujuan pembelajaran kita yang keempat tadi yaitu untuk mengetahui pengaruh aktivitas kita terhadap frekuensi denyut nadi atau denyut jantung kita. Nah, di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok untuk mengetahui aktivitas kerja kita terhadap denyut nadi kita. Nah, kelompok pertama yaitu Sherly. Di sini ditugaskan untuk mengukur frekuensi denyut nadi pada saat kita keadaan normal atau tidak melakukan aktivitas berat. Sedangkan kedua yaitu Rahmi mengukur frekuensi denyut nadi di saat kita melakukan seperti habis olahraga atau melakukan aktivitas di luar aktivitas normal. Baik, Bu. Silahkan. Nampak apa ya, Kak? Tutup aja. Ya, tolong. Nah. Sudah selesai Nana Ibu? Sudah, Bu. Handphonenya tolong kembali disimpan ya. Baik, Bu.
Silahkan kepada siapa yang Saya Bu. kepada Seli, silahkan. Jadi Bu, mengenai denyut nadi pada manusia, itu denyut nadi normal. Tugas saya tadi adalah mengidentifikasi berapa denyut nadi normal pada manusia dalam 1 menit. Jadi denyut nadi normal dalam 1 menit itu 60 sampai 100 Bu. Selanjutnya Rahmi. Baik Bu, jadi tadi saya dapat pembagian tugas itu denyut nadi jika beraktivitas berat seperti olahraga. Jadi ada beberapa perbedaan, ini tergantung umur Bu. Jadi kalau umur 40 sampai 45 itu denyut nadinya 85 sampai 180 per menit. Kemudian usia 50 sampai 55, 80 sampai 140 Seli tolong perhatikan per temannya. menit. Dan usia 60 sampai 65 itu 75 sampai 135 per menit, dan usia 70 itu 75 sampai 130 per menit Bu. Nah, jadi berbeda ya, nampak sekali perbedaannya kalau kita beraktivitas dengan kita dalam kondisi normal. Jadi denyut nadi kita itu berbeda frekuensinya. Siapa yang bisa menyimpulkan kembali apa yang hasil diskusi kalian tadi? Saya Bu. Ya, Seli. Jadi Bu, mengenai denyut nadi yang normal dengan yang tidak itu sangat berbeda Bu. Yang normal itu 60 sampai 100, sedangkan yang tidak normal itu melebihi yang dari yang 60 sampai 100 Bu. Ada yang lebih dari 100 atau ada yang rendah dari 60 Bu. Baik, berarti Ibu sudah anggap paham tentang materi hari ini ya. Baik Bu. Untuk lebih memahaminya, silahkan Anda kerjakan di rumah LKS halaman 250, dikumpulkan minggu depan. Sekian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bisa bermanfaat dan Anda bisa lebih giat lagi dalam pembelajaran. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bikin